Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Wahidah Tais, Ketua Kelompok Wanita Tani Rumah Jamur Takalar. Dan di samping saya ada suami saya membantu membangun Rumah Jamur Takalar. Nama saya Syahrir. Saya adalah yang menginisiasi untuk adanya Rumah Jamur Takalar ini. Jadi awal terbentuknya Rumah Jamur Takalar ini karena adanya keresahan yang terjadi di Kelurahan Manangkoki karena banyaknya serbuk gergaji yang melimpah sehingga menjadi sampah dan sangat mengganggu masyarakat, di mana ketika musim kemarau tiba, serbuk gergaji tersebut terkadang dibawa oleh angin, akhirnya masuk ke mata dan membuat sakit. Mata itu sakit, dan selanjutnya ketika serbuk gergaji itu ditumpahkan ke air, maka air itu akan berubah warna coklat. Dan selanjutnya juga apabila serbuk gergaji itu dibakar, maka akan membuat asapnya akan membuat mata menjadi perih. Sehingga saya sendiri berinisiatif untuk bagaimana cara memanfaatkan serbuk gergaji yang dianggap sebagai limbah di Kelurahan Manangkoki. Rumah Jamur Takalar ini terbentuk sudah 3 tahun pada saat pandemi. Pada tahun 2019 Rumah Jamur ini dimulai. Jadi pada saat itu kan sementara pandemi. Jadi pada saat pandemi itu sekolah-sekolah itu diliburkan, sehingga saya salah satu tenaga pengajar di satu sekolah banyak waktu luang di rumah. Akhirnya karena kita merasa jenuh di rumah, akhirnya saya berinisiatif kembali untuk mengaktifkan kembali budidaya jamur yang pernah saya lakukan pada tahun 2016 yang lalu. Rumah Jamur Takalar dulu sama sekarang berbeda sekali. Pada saat awal pembentukan, kami sangat susah sekali untuk mencari pelanggan, karena terkadang biar hanya 1 kilo saja saya bawakan ke Makassar dan free ongkir. Sekarang beda lagi. Sekarang banyak permintaan dan kami masih sulit untuk menangani permintaan tersebut. Permintaan kami per hari sekarang itu adalah 20 kilo per hari, sedangkan produksi kami 5 sampai 8 kilo per hari. Berarti kami belum bisa menutupi permintaan yang banyak. Dan sekarang kami berinisiatif di sini menyalurkan cara budidaya jamur ke masyarakat dengan memberi pelatihan kepada ibu dengan terbentuknya KWT ini. Jadi KWT ini bertujuan untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada ibu tentang pembelajaran bagaimana cara budidaya jamur yang benar, sehingga mereka juga dapat meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Jadi selain mengurangi limbah serbuk gergaji di Kelurahan Manangkoki, perekonomian masyarakat juga bertambah, otomatis mengurangi angka pengangguran. Kawasan di Kelurahan Manangkoki sendiri sudah ada 4 kumbung yang terbentuk. Salah satunya di sini yang lumayan sedikit besar, ada beberapa kumbung-kumbung kecil yang sudah ada dipraktekkan oleh beberapa ibu-ibu karena mereka masih katanya mau uji coba. Tapi sudah ada juga salah satu kumbung dari anggota KWT yang kami bina itu sudah panen jamur juga. Setiap hari mereka panen 1 sampai 2 kilo. Saya sebagai Ketua Kelompok Wanita Tani Rumah Jamur Takalar menginisiasi ibu-ibu untuk budidaya jamur yang memiliki peluang bisnis yang menjanjikan. Tujuannya itu adalah untuk bagaimana cara kami untuk memenuhi permintaan dari konsumen, karena konsumen kami di Makassar itu setiap hari membutuhkan jamur kurang lebih itu 20 kilo. Padahal kami hanya memiliki jamur per hari itu cuma 8 kilo paling banyak.
Jadi aktivitas kami di rumah jamur ini setiap harinya itu kita membuat backlog di sini di tempat kami sih, kita membuat backlog setiap hari dan sterilisasi, dan kita melakukan inokulasi setiap hari. Jadi setiap hari kita melakukan inokulasi. Sudah itu kita pindahkan ke tempat inkubasi. Setelah berjalan sekitar 22 hari atau 1 bulan, itu sudah full, backlognya warna putih dan itu sudah siap untuk jamurnya tumbuh. Setelah itu jamur yang kita panen setiap hari itu kita kemas. Setelah kita kemas, kita langsung kirim ke Makassar dengan menggunakan 2 jalur pengiriman. Yang pertama, kita bisa pakai PT-PT angkot, karena kalau pengiriman banyak sampai 8 kilo kita menggunakan angkot. Salah satunya bisa membantu juga pendapatannya supir angkot, dan juga tidak terlalu capek, dan ongkosnya juga lumayan murah karena cuma 15.000. Berapa kilo pun kita kirim sampai di Makassar, ongkosnya cuma 15.000. Yang kedua, kita pakai pos Nata Takalar. Jadi ini untuk konsumen perorangan. Kalau mereka pesan 1 kilo, kita bisa kirim pakai pos Nata Takalar. 1 hari pengiriman sudah sampai di sana. Jadi awal kami dulu buat jamur itu, kita beli awal kami budidaya jamur, kami membeli bibit begini. Ini namanya F2, ini F1. Tapi setelah berlangsung, kami sendiri yang buat bibit. Jadi harganya F1 ini harganya itu 50.000 1 botol. Tapi F2 nya ini 15.000 per botol. Jadi ini yang langsung diturunkan ke backlog. F2 ini yang diturunkan ke backlog. F1 ini yang diturunkan ke F2. Jadi backlognya ini nanti akan seperti ini, full warna putihnya, akhirnya akan keluar jamur dan panennya seperti ini. Usaha jamur tiram ini sangat membantu perekonomian, baik itu perekonomian dari di keluarga kami maupun itu di masyarakat, karena setelah ada rumah jamur ini, ada beberapa ibu-ibu yang membuat usaha seperti usaha jamur geprek dan jamur crispy. Dan itu saya lihat sangat laku sekali, karena pembelinya ada dari Kabupaten Goa, ada dari sekolah-sekolah yang langsung pesan di sini sebelum waktu bulan puasa. Harapan kami ke depannya itu semoga masyarakat di Kelurahan Manangkoki, utamanya ibu-ibu itu bisa melakukan budidaya jamur, supaya selain Kelurahan Manangkoki sebagai pusat industri mebel, juga menjadi pusat industri jamur di Kabupaten Takalar dan akan menjadi sebuah ikon baru di Kabupaten Takalar. Hal ini kan bisa juga meningkatkan perekonomian. Jadi bukan cuma di Kelurahan Manangkoki. Harapan kami juga semua daerah yang ada di Kabupaten Takalar yang memiliki potensi serbuk gergaji bisa juga melakukan budidaya jamur. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa daerah di Kabupaten Takalar, bahkan ada di Kabupaten Goa yang belajar budidaya jamur di Rumah Jamur Takalar. Harapan kami ibu-ibu KWT Rumah Jamur Takalar semoga bisa berkembang dan membantu perekonomian, terutama rumah tangga dan pendidikan anak-anak kami. Semoga dengan adanya Rumah Jamur Takalar ini dapat mengembangkan UMKM yang ada di Kelurahan Manangkoki secara khusus dan Kabupaten Takalar secara umum, dan semoga Rumah Jamur Takalar ini akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi masyarakat di luar Kabupaten Takalar untuk berkunjung ke Kabupaten Takalar sebagai sebuah destinasi edukasi yang menarik.